Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi penting terkait penegasan pejabat Kemendikbudristek soal anggaran P3K guru, yang mana di sini diinstruksikan agar Pemda tidak main-main. Nah, di sini teman-teman ya, dilansir tentunya di salah satu media elektronik yang cukup aktif dalam mencari informasi terkait P3K guru, yaitu jpnn.com teman-teman ya. Nah, dilansir di jpnn.com ya, di sini dikatakan bahwasanya Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani kembali memberikan penegasan soal anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sejak salah satu pejabat Kemdikbudristek itu menyatakan bahwa 2021 Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran gaji P3K guru dalam dana alokasi umum DAU. Menurut dia, anggaran gaji di DAU itu sifatnya spesifik, seperti itu ya. Nah, jadi terkait dengan anggaran gaji di DAU atau DAU itu sifatnya spesifik teman-teman ya, seperti itu. Artinya di sini dikatakan bahwasanya lanjut Nunuk tidak bisa di kebutuhan lainnya. Jika kemudian pemerintah daerah menggunakan anggaran gaji P3K guru untuk kebutuhan lainnya seperti pembangunan infrastruktur, maka dana tersebut harus dikembalikan. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, bahwasanya anggaran gaji P3K guru itu sifatnya spesifik ya. Anggaran gaji yang dianggarkan di DAU itu tentunya sifatnya spesifik teman-teman ya, dan semata-mata hanya dipergunakan untuk kebutuhan gaji dari guru P3K, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi kalau misalkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, maka secara otomatis dana tersebut harus dikembalikan. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa jadi pada seleksi P3K guru 2021, Pemda statusnya berutang ya, karena dananya tidak terpakai untuk gaji. Jika dananya digunakan untuk infrastruktur, misalnya Pemda harus tetap mengembalikannya kepada negara. Nah, ini tutur Nunuk dalam diskusi virtual Selasa tanggal 7 bulan 2 2022. Nah, meskipun istilahnya Pemda itu membangun infrastruktur, tetapi itu tetap harus dikembalikan ke pusat teman-teman ya, atau dikembalikan ke negara, karena memang anggaran gaji P3K guru itu atau anggaran gaji P3K guru itu memang lebih dispesifikkan untuk guru yang lolos P3K, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Selanjutnya, untuk pengkajian tahun ini, Nunuk menegaskan sudah dianggarkan dalam DAU 2022 ya. Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos menjadi ASN P3K. Sama seperti 2021, anggaran tahun ini juga tidak boleh digunakan untuk lainnya ya. Ini terkait DAU 2022 ya. Kalau kemudian daerah berkelit DAU-nya seolah-olah tidak bertambah, Nunuk mengungkapkan bahwa itu karena salah persepsi saja, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Kemendikbudristek itu sudah mendapatkan data transfer ke daerah dari Kemenkeu. Beliau mencontohkan untuk Kabupaten Garut, Jawa Barat yang disiapkan itu 8.000. Sejumlah kepala daerah sudah kami jelaskan soal DAU ini, seolah-olah saja tidak naik, padahal aslinya sudah masuk, seperti itu ya. Sudah masuk semua itu gaji P3K. Nah, di sini katakan Ibu Nunuk apa namanya? Ibu Nunung menambahkan Kemdikbudristek tidak menyalahkan Pemda juga. Di tengah pandemi COVID-19, Pemda harus mencari tambahan anggaran untuk penanganan COVID-19. Nah, di sini dikatakan kalau anggaran gaji P3K guru 2021 terpakai karena pengangkatannya baru tahun ini, statusnya menjadi utang kepada negara. Artinya uang itu harus dikembalikan kepada negara. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Lebih lanjut, Ibu Nunung menjelaskan bahwa komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer itu sangat besar.
Oleh karena itu kata dia, baru di era Mendikbudristek Nadiem Makarim itu ada rekrutmen 1 juta P3K. Program itu harus disyukuri. Kalaupun ada kendala, sebaiknya dipahami karena memang program P3K ini bukan hanya milik satu kelompok, tetapi untuk semua guru yang kompeten. Ucap dari Ibu Nunung. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah terkait apa namanya teman-teman ya, penegasan dari pejabat Kemdikbudristek soal anggaran P3K guru ya. Jadi terkait dengan anggaran P3K guru untuk tahun 2021 dan 2022 itu sebenarnya sudah ada di dana alokasi umum atau DAU, dan tentunya sifatnya ini sebenarnya bersifat spesifik teman-teman ya. Jadi ketika Pemda menggunakan DAU untuk anggaran gaji guru P3K itu untuk pembangunan infrastruktur, maka secara otomatis Pemda itu tetap harus wajib mengembalikannya ke negara meskipun sudah dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, karena memang anggaran gaji P3K guru di DAU itu memang semata-mata diperuntukkan untuk pemenuhan anggaran gaji P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa namanya, sedikit informasi lagi dari kami terkait P3K guru. Di sini dikatakan bahwasanya kuota P3K guru 758.000, yakin Pemda bakal memanfaatkan semua. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa untuk P3K 2020 itu kuota P3K 2022 itu perkiraan itu sekitar 758.000 teman-teman ya. Di sini dikatakan apakah yakin Pemda bakal memanfaatkan semua. Nah, dilansir di jpnn.com, di sini dikatakan Kemdikbudristek menyiapkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 ya. Sebanyak 758.000. Jumlah ini merupakan akumulasi dari sisa P3K 2021 ditambah jumlah PNS yang pensiun tahun ini. Nah, di sini Ibu Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan GTK Ibu Nunung Suryani mengungkapkan kuota 758.000 khusus formasi guru Kemdikbudristek termasuk guru agama di bawah naungan Kemenak. Yang menggembirakan lagi, tahun ini Kemdikbudristek akan memprioritaskan guru honorer terutama di sekolah negeri. Tentunya ini menjadi kabar gembira ya, bahwasanya guru honorer sekolah induk ya, guru honorer sekolah induk ya akan kembali diprioritaskan ya, guru honorer negeri sekolah induk ya. Jadi menggembirakan lagi, tahun ini Kemendikbudristek akan memprioritaskan guru honorer ya. Jadi guru honorer kembali akan diprioritaskan terutama di sekolah negeri. Upaya tersebut sejalan dengan pernyataan Menpan RB Bapak Cahyokumolo bahwa 2023 tidak ada lagi guru honorer. Nah, seperti itu ya. Jadi 2023 tidak ada lagi guru honorer. Kalau memang 2023 tidak ada guru honorer lagi, Kemdikbudristek agar masalah guru honorer harus dituntaskan tahun ini juga. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Cahyokumolo mengatakan bahwa 2023 tidak ada lagi guru honorer, maka Kemendikbudristek berupaya agar masalah guru honorer harus dituntaskan tahun ini juga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwasanya Kemdikbudristek sudah bersurat kepada kepala daerah ya, kepada para kepala daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K guru ini agar kuota 758.000 itu terisi penuh, apalagi anggaran gajinya itu sudah diperhitungkan pada DAU 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, baik, mungkin cukup sampai di sini informasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.